pimpinan militer Inggris meminta Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk mengendalikan para pejuang Indonesia di Jawa Timur. Karena tentara Inggris nyaris saja terbantai sia-sia di Surabaya. Seperti dikisahkan dalam biografinya, Bung Karno menyambung lidah rakyat Indonesia. Soekarno-Hatta kemudian terlibat aktif secara langsung menghentikan aksi pertempuran di jalan-jalan kota Surabaya. Tak segan-segan, Bung Karno menghentikan mobilnya dan berpidato dalam nada bersemangat. Hentikan pertempuran, kita mengadakan gencatan senjata dan tetaplah di tempatmu masing-masing. Jangan menembak, itu perintah saya. Hentikan pertempuran segera, seru Bung Karno dari atas mobil terbukanya. Bahkan karena pidatonya yang menyala-nyala itu, nyaris saja nyawa Bung Karno hilang. Seorang remaja pejuang yang berdiri di dekat Soekarno saking bersemangat dan terpukaunya oleh gaya pidato Bung Karno, secara tak sengaja menyenggol pelatuk senjata laras panjangnya yang tak terkunci. Senapan terkutuk itu meletus dan lagi tepat di belakang telingaku, kenang Soekarno. Sejarah mencatat pada 10 November tahun 1945, Inggris tanpa ampun membombardir Surabaya dari darat, laut, dan udara. Serangan itu tentu saja disambut secara histeris oleh orang-orang Indonesia, kendati hanya sebatas sambutan lewat kekuatan infanteri dan artileri. Kala itu, para wartawan mereka menjuluki Surabaya sebagai neraka yang paling berdarah pasca Perang Dunia Kedua. Namun, di balik kengerian dan kebrutalan perang di Surabaya, terdapat kisah-kisah lucu yang mungkin jarang diketahui. Dalam suatu pertempuran kota, seorang pejuang kecil berusia kurang dari 15 tahun tiba-tiba harus berhadapan satu lawan satu dengan seorang prajurit Syekh berjanggut lebat yang tinggi besar dan bersorban dari divisi India di suatu lorong. Keduanya langsung bertegun. Sang bocah yang tengah memegang senjata langsung membidik dan menarik pelatuk. Klik, ternyata peluru kosong. Setelah lepas dari situasi panik, dengan tenang si prajurit Syekh itu mendekati sang bocah. Dia kemudian merampas senjata dan mengomel tanpa henti dalam bahasa Inggris. Awalnya sang bocah hanya terdiam dengan tatapan kosong. Namun dia kemudian paham bahwa prajurit Inggris itu meminta pulang dan menyuruh pergi saja ke pangkuan sang ibu daripada harus ikut-ikutan berperang. Kejadian lucu lagi yang dikisahkan oleh Des Alwi dalam pertempuran Surabaya. Saat bergerak mundur, satu kompi pasukan Inggris tersudut ke kebun binatang Wonokromo. Situasi itu menyebabkan muncul ide liar di kalangan para pejuang untuk diam-diam melepaskan semua harimau dan binatang buas yang ada di kebun binatang itu. Dan akhirnya semua setuju. Namun, baru saja akan dibentuk tim pelepasan binatang-binatang buas, tiba-tiba seorang kawan Des Alwi yang lebih dewasa melarangnya. Jangan dilepas, nanti setelah mereka memakan orang-orang Inggris, giliran kita yang akan dimakan oleh harimau-harimau itu.